Hai teman-teman Herbalife semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat dan semangat pastinya. Karena ketemu lagi bareng saya, Aryo Astungkoro. Dan tentunya selamat bergabung dan menonton Health Talk bersama Dr. Adrian Setiaji. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama dokter, kita mau ngajakin dulu semuanya nih ya teman-teman yang lagi nonton kita saat ini. Monggo diramaikan kolom komennya dengan boleh kalau misalnya mau nanya, mau sharing juga boleh. Asalnya dari mana, namanya siapa, dan kita pengen tahu sebenarnya. Karena pembahasan hari ini tentang masalah olahraga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman Herbalife semuanya, doyannya olahraganya apa sih gitu ya. Silakan tulis di kolom chat yang ada di bawah, kolom komennya. Nanti akan kita coba tilik-tilik, kita lihat-lihat kira-kira olahraga seperti apa yang disukain. Apakah sama-sama aku dan juga dokter ya. Dan juga buat teman-teman yang saat ini suka menerapkan gaya hidup sehat dan juga aktif, atau juga sport enthusiast, atau para atlet mungkin, kayaknya udah paling bener nontonin kita dari awal sampai akhir. Karena kita akan sharing juga tentang ini dia, salah satu yang penting dan sering dilupakan, nutrisi untuk si paling sport. Kita tahu olahraganya, yang kita nggak tahu nutrisinya. Apakah sudah terpenuhi atau belum, supaya apa yang kita inginkan dari olahraga itu bisa tercapai atau tidak. Nah sebelumnya, saya mau mempersilahkan dulu nih, tamu kita hari ini akan kita kulik lebih dalam dan juga kita ajakin ngobrol-ngobrol. The one and only, ada Dr. Adrian Setiaji. Hai dok, apa kabar? Halo Aryo, baik. Apa kabarnya? Baik dong. Baik. Bentar, kok gak medok sih dok? Nah, nanti lama-lama medok nih. Oh, oke. Nah, lama-lama medok nih. Karena sesuai dengan nama sosial medianya dok ya. Bentar nih, kita mau kenalan dulu sama dokter yang satu ini. Seorang dokter yang ternyata aku sudah follow dari lama dan ternyata membantu hidup aku banget. Wah siap. Thank you. Karena waktu itu tuh ngomongin tentang stretching ya dok ya. Ya betul. Dan betul, akhirnya membantu aku sampai bisa tidur. bisa Itu lumayan ditebus. loh. Oke lah. Thank you loh dok, akhirnya bisa Siap. bertemu dengan langsung hari ini. Perdana ketemu nih ya kita. Itu dia. Heeh. Tapi kalau misalnya kita kenalan sama dokter, dok sebenarnya dirimu tuh dokter apa sih? Seperti apa sih? Kita boleh kenalan sedikit kali ya. Oke, thank you Aryo. Ya, halo teman-teman Herbalife semua. Tadi seperti yang sebut Aryo, mungkin kalau dengar nama Adrian Setiaji itu kadang masih bingung. Tadi pertama Aryo pun juga bingung. Siapa? Soalnya istilahnya nama panggung ya itu Dokter Medok. Ya, soalnya aslinya Semarang ya Medoknya. Nah ini lama-lama keluar dari Medoknya nggak hilang-hilang. Dari dulu nggak bisa hilang nih, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah namanya Dokter Medok. Oh, Gitu dia. Terus kalau aku sendiri ya health content creator. Ya aku aktif ya dari IG, TikTok, YouTube juga. Terus selain itu juga ini kan kebetulan kita bahas tentang sport ya. Dan memang dari dulu kebetulan aku juga sport enthusiast. Dulu memang aku sempat jadi atlet taekwondo. masa? Sempat waktu sebelum kuliah kedokteran sama saat S1 saat dokter umum. Lumayan lama dong ya. Lumayan lama, betul. Oh. Jadi dulu waktu aktif taekwondo itu di Jawa Tengah dulu. Terus sempat juga di national team. Tapi cuma beberapa bulan karena kuliah kedokteran jadi nggak bisa kan. Oke. Terus and then sekarang sih aktif juga nge-coach untuk taekwondo. Dan selain taekwondo sih aku juga sekarang aktifnya olahraga crossfit. Wah. Crossfit yang lagi agak beken crossfit. Bener-bener kekinian banget ya dok ya. Itu dia. Tapi kenapa milih CrossFit akhirnya? Soalnya itu lengkap. Latihan komponen latihannya itu lengkap yang nanti bakal kita bahas satu-satu ya. Iya, Itu iya. lengkap dan kalau latihan di atlet itu juga kan banyak latihan yang fungsional. Nah, itu di CrossFit itu juga banyak latihan yang fungsional juga. Jadi which is kayak aku kayak suka, nggak cepet bosen gitu. Iya. Nanti tuh bakal nanya juga tuh apa perbedaannya antara functional training kayak gitu gitu ya, CrossFit sama weightlifting dan juga olahraga lainnya. Karena kan olahraga banyak banget ya. Banyak banget. Cabang olahraganya. Banyak banget. Oke. Tapi sebelum kesana kita juga mau ngasih tahu nih ya buat teman-teman Herbalife semuanya. Kalau misalnya sekali lagi gabung sama kita, stay tune dari awal sampai akhir, siap-siap aja. Karena siapa tahu kamu yang beruntung ya untuk mendapatkan hadiah spesial dari Herbalife untuk satu orang yang beruntung pemenangnya. Caranya mudah sekali, kamu tinggal jawab aja dengan cara menuliskan di kolom komentar video di YouTube channel Herbalife Nutrition Indonesia. Kemudian di screenshot jawabannya nanti ya. Kalau pertanyaannya apa, sabar dulu aja. Pokoknya nanti tengah-tengah bakal dikasih tahu lah pertanyaannya apa ya. Dijawab, udah itu di screenshot. Tapi jangan lupa screenshotnya tuh harus satu layar gitu ya. Dengan tayangan video yang satu ini. Dan kemudian diposting di Instagram feed dengan nge-tag ketiga akun teman dan juga tag Instagramnya @herbalifeindonesia_official. Disertakan dengan hashtagnya ada 2. Yang pertama quiz health talk dan yang kedua #Herbalife. Jangan lupa akun Instagramnya gak boleh di private supaya kita bisa ngecek nanti ya seperti apa
postingan yang udah kamu posting di Instagram kamu. Dan kalau misalnya nanti penasaran seperti apa keseruan ngobrol-ngobrolan juga bisa ditungguin. Karena hari ini tuh selain ada pertanyaan kuis nanti yang bisa dijawab, kalau teman-teman mau nanya juga boleh banget ya, akan kita jawab juga nanti sama dokter dan sudah ada merchandise menarik yang kita siapkan. Jadi hari ini kapan lagi bisa nanya sama dokter, dijawab nanti sama dokternya langsung dan dapetin merchandise. Paketnya lengkap banget hari ini, Dok. Mantap. Itu dia. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lah, langsung nanya aja sama dokternya. Kita manfaatkan kesempatan yang satu ini mumpung bisa ketemu sama dokter medok yang sangat sibuk ini gitu ya, Dok. Kita mau mulai dengan berolahraga karena biasanya ini satu hal yang menyenangkan, Dok. Karena kalau aku lihat ya sebenarnya Gen Z dan juga millennials di zaman now itu mereka lebih melek terhadap olahraga ya. Betul banget. Mereka tuh pada rajin-rajin loh olahraganya. Betul. Mereka juga sering share-share kan di sosmed, itu dia. Terlepas dari kadang-kadang mungkin bisa jadi mereka cuma pengen showing apa yang mereka lakukan gitu ya. Mungkin. Tapi tetap ada, bener kayak Aryo bilang, ada hal positifnya. Itu yang paling menyenangkan. Yang penting tetap dilakuin. Jadi keringetnya tetap dapat, olahraganya tetap dapat. Nah, tapi mungkin ada sebagian juga di antara teman-teman Herbalife yang saat ini baru mau mulai. Dan kemudian mereka jadi mikir nih, emang sebenarnya fungsinya untuk olahraga apa ya? Boleh nggak sih, Dok, dijelaskan sedikit, di-share mungkin tentang kenapa kita harus berolahraga? Intinya mungkin hampir semua orang udah tahu bahwa olahraga pasti efeknya baik untuk tubuh. Ya, yang ini yang beberapa hal yang mau aku detilin. Ya, kalau secara kesehatan medis kita bilang itu manfaatnya kedua hal, fisik dan mental. Ya, karena sehat tuh kita bilang sehat tuh ya fisik dan mental. Ya, nah pertama ke fisik dulu. Fisik secara jelas intinya metabolisme itu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Metabolisme itu apa? Metabolisme intinya sistem kerja tubuh kita. Ya, jadi kalau sistem kerjanya baik, ya jadi kerja organ-organnya juga baik. Ya, jadi yang pertama organ yang paling simple, paling kena ya pastinya daerah otot, tulang, sendi. Dengan berolahraga kan juga melatih otot. Ya, nggak gampang ototnya nggak gampang fatigue atau kelelahan. Terus sendinya juga kesehatan sendi membaik. Terus kesehatan tulang juga, dimana di jangka panjang juga arahnya kan kalau tulang mana ke arah pengeroposan, mencegah ke pengeroposan, ya itu. Kemudian ke arah jantung, paru, pembuluh darah, ya. Jadi dengan rutin olahraga itu juga meminimalisir resiko dari penyakit jantung, resiko dari gula darah, hipertensi, ya kolesterol, ya itu semua fungsi. Ya, jadi secara fisik ininya fungsi dari resiko-resiko ke beberapa penyakit itu akan terminimalisir. Ya, tapi yang memang nanti kata kuncinya gak cuma olahraga, tapi olahraga rutin. Kata kuncinya itu. Nah, terus tadi satu lagi yang tentang mental. Nah, kenapa kok ke mental? Ya, karena pada intinya olahraga itu selain tadi efeknya ke otot, tulang, sendi dan lain-lain itu ada efek ke sistem otak. Masa? Sejauh itu, Dok? Betul. Jadi sistemnya ke semuanya. Ya, jadi sistem otak itu di mana otak yang kemudian menstimulasi organ-organ, dia itu merilis yang namanya endorfin. Hormon itu ya? Pernah dengar kan, Yok? Pernah dengar. Nah, endorfin ini apa? Hormon happy. Jadi makanya biasanya pada orang olahraga itu kenapa bisa ngerasa lebih happy, lebih nyaman, itu karena dia rilis hormon itu. Jadi makanya efek ke fisik dan mental itu di jurnal, di research manapun selalu efeknya baik dari olahraga dan rutin. Pantesan cowok-cowok kalau baru putus doainnya langsung ke tempat gym. Wah, iya bener juga. Itu kayak ada pelampiasan kayaknya. Antara dua ya? Antara dua kayaknya. Tapi gak apa-apa, yang penting bikin happy. Yang penting bikin happy. Itu dia. Daripada lari kayak yang lain-lain kan mendingan olahraga ya, Dok. Betul ya? itu. Oke, tadi sempat disebutkan ada kata rutin di situ. Ini tuh menjadi semacam pembenaran buat orang-orang. Rutin kan artinya luas. Kalau misalnya gue tenis seminggu sekali di weekend doang. Tapi rutin, masuk dong rutin kategorinya. Sebenarnya olahraga itu rutin itu harusnya seperti apa? Bener. Nah, ini pertanyaan bagus banget nih dari Aryo ya. Harus dilurusin nih. Ya. Jadi rutin tuh sebulan sekali juga rutin tuh. Betul. Ya kan? 2 bulan sekali rutin. Setahun sekali rutin. Semua rutin. Tapi dalam olahraga yang dikatakan rutin, ini ada rekomendasi dari WHO. Jadi rekomendasi yang dari dulu memang sama. Dikatakan kita rutin olahraga itu kalau minimal 3-5 kali dalam seminggu. 3-5 kali dalam seminggu. Itu berolahraga. Ya, sebetulnya itu secara frekuensi. Kalau secara durasi, jadi kalau kita ngomongin olahraga itu nggak cuma frekuensi, tapi juga durasi. Durasi itu kan maksudnya gini, Dok saya udah olahraga nih, tapi baru 10 menit. Nah, itu jujur aja belum termasuk berolahraga secara lengkap. 10 menit itu belum termasuk? Belum termasuk, ya.
Jadi secara anjuran durasi minimal berolahraga itu 30 menit. Oke, sekali olahraga 30 menit. Sekali minimalnya. Oke. Anjurannya 30 menit. Nah, jadi kalau kita hitung dengan durasi tadi kan kurang lebih 3 sampai 5 kali seminggu ya. 3 kali 30 menit. Jadi dalam seminggu itu sebenarnya anjurannya minimal 90 menit bahkan sampai 150 menit dalam seminggu. Oke. Itu untuk hitungan secara lebih detailnya. Oke. Tapi kita bisa ambil kayak tadi tuh. Yang penting dalam seminggu misalnya Senin, Rabu, Jumat olahraga. Ya, itu bisa. Atau kalau bisa lebih bagus lagi 5 kali dalam seminggu. Itu yang kita bilang sebagai rutin dalam olahraga. Benar dok, berarti kalau misalnya main futsal let's say 90 menit kan, Oke. tapi cuma seminggu sekali, Nah, itu gimana? Itu berarti belum. Juga belum. Jadi begini, itu pertanyaan bagus juga. Jadi ada yang nanya lah, berarti kalau udah diakumulasiin langsung aja olahraga 3 jam seminggu sekali. Nah tapi ternyata enggak, efeknya tetap beda. Jadi rutin itu dalam seminggu, soalnya kan seminggu 7 hari tuh. Kalau kita sehari misalnya Senin doang olahraga, nah itu Selasa sampai Minggunya bolong. Nah itu kan metabolisme tubuhnya, mungkin yang Seninnya udah bagus, yang hari Selasa itu turun lagi. Ini naik turun. Nah jadi memang bagusnya harus tetap ada jaraknya. Dan memang sebisa mungkin tuh ada selang-seling waktu recovery. Nah, jadi misalnya seminggu 3 kali, jangan sampai Senin, Selasa, Rabu, terus Kamis cuma Sabtunya bolong. Nah, jadi memang better ada skip sehari. Gitu. Mungkin kalau buat temen-temen, ini kan mungkin temen-temen yang baru mau mulai olahraga itu yang bisa dianjurin. Tapi kalau udah rutin olahraga ya bisa aja kan, ada yang 5 kali, bahkan kalau atlet ya bisa sampai 6 kali. Betul. Yang pasti biasanya itu nggak 7 hari olahraga. Soalnya harus ada recovery. Harus ada waktu untuk istirahat minimal sehari untuk recovery. Betul. Ada satu lagi dok. Yes. Ada orang-orang yang kadang-kadang olahraga itu ibaratnya kalau berenang tuh langsung nyemplung. Oke. Jadi mereka tuh nggak pakai pemanasan, nggak pakai pendinginan. Ada nggak sih hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum dan sesudah kita berolahraga? Oke. Nah, itu perlu banget. Ya jadi memang kalau kita bicara komponen olahraga itu di sebelum olahraga ada warming up dan stretching. Di setelah olahraga tuh maksudnya latihan inti ya, itu ada cooling down and stretching. Jadi stretchingnya ada di dua-duanya sebenarnya. Betul. Tapi nanti beda stretchingnya. Nanti aku jelasin. Oke. Untuk latihan inti, misalnya latihan inti itu maksudnya olahraga intinya ya, misalnya renang kayak mau futsal, crossfit, nge-gym atau apapun. Ya. Nah sebelumnya itu harus ada warming up dan stretching. Kalau di sebelum olahraga kita sebutnya tuh stretching dinamis atau dynamic stretching. Kalau setelah olahraga itu static atau statis stretching. Oke. Bedanya terlihat dari wajahnya. Ya, langsung aku tembak. Bedanya. Nah intinya kalau static stretching itu ngelakuin stretchingnya sambil gerak. Ya. Kalau yang yang dynamic yang sambil gerak. Oke. Ya tadi. Kalau yang static itu yang seperti aku share di konten. Jadi misalnya tahan 10 sampai 20 hitungan gitu ya. Itu namanya static stretching. Tapi kalau dynamic ya kita giniin sambil kita gerak kanan kiri misalnya 10 20 repetisi. Itu dynamic stretching. Oke. Ya. Tujuannya kalau untuk yang warming up dan dynamic stretching itu intinya tuh untuk menaikkan heart rate kita secara bertahap. Ya, dan stretching ini juga untuk istilahnya tuh mempersiapkan otot dan sendi kita supaya bahasanya tuh panas ya. Jadi gak gampang cedera. Nah, tadi kan tentang stretching. Kalau tentang warming up-nya, itu sebenarnya warming up itu kita melakukan apapun kegiatan olahraga untuk menaikkan heart rate. Oke. Ya, jadi bisa jogging santai, jalan santai, atau mungkin di sepeda statis. Ya, itu kurang lebih 5 menit. Dan itu termasuk penting banget. Kenapa? Soalnya kalau kita langsung ke olahraga inti, ya, kita langsung olahraga heart rate-nya langsung naik tinggi. Nah itu selain performa olahraganya nggak bagus, juga resiko ke jantung. Karena denyut jantung langsung naik. Nah tujuannya kita warming up tuh supaya naiknya nggak langsung gini, tapi denyut jantung naiknya gini. Nanti baru steady, kalau udah mulai agak tinggi baru naiknya pelan-pelan. Nah itu tujuannya dari warming up. Dan terus tadi terakhir ya di cooling down. Nah cooling down itu juga prinsipnya sama. Ya, jadi kalau setelah kita mungkin olahraga, ya, mungkin ini, Aryo misalnya kalau habis olahraga nih kecapean, ya habis mungkin tenis nge-gym, itu biasanya ngapain? Kalau aku sih udah pasti tidur. Nah, itu yang jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi jangan langsung duduk atau diem. Ya, justru kita harus jalan santai dulu. Ya, kita jalan santai. Pokoknya jangan langsung duduk diem. Soalnya kenapa? Soalnya kalau setelah olahraga
lagi capek-capeknya setelah selesai kan heart rate-nya lagi tinggi nih. Kalau kita langsung duduk itu berarti langsung ngedrop. Ya. Nah, ngedrop ini takutnya jangka panjangnya resiko di jantung juga. Jadi makanya tujuannya cooling down itu kita jalan dulu itu supaya tuh turun heart rate-nya bertahap. Oke. Baru di akhir itu ada stretching yang static stretching. Nah, static stretching itu tujuannya apa? Static stretching intinya itu kalau olahraga mungkin kan kenal dengan istilah laktat gitu nggak? Aduh. Asam laktat. Belum ya? Aku pernah dengar kan? Laktat, yes. Nah, asam laktat. Nah, ini olahraga itu identik dengan penumpukan asam laktat. Nah, jadi asam laktat ini hal yang normal terjadi olahraga pasti terjadi karena kontraksi otot istilahnya tuh sisa metabolisme otot kita tuh jadi asam laktat. Nah, asam laktat itu kalau numpuk lama di otot itu yang bikin otot kita kaku-kaku, pegel-pegel, nyeri-nyeri. Nah, pentingnya kita ngelakuin stretching, static stretching itu untuk membantu mengeliminasi si asam laktat. I see. Jadi makanya penting banget nih sebelum olahraga harus ada warming up dan dynamic stretching. Di setelah olahraga harus ada cooling down dan static stretching. Nah, Gitu. ini mungkin yang sering kali terjadi gitu ya sama teman-teman aku yang anak-anak gym gitu ya. Mereka tuh biasanya habis angkat beban, udah begitu beres ya udah langsung mandi, langsung siap-siap, langsung berangkat. Itu dia. Itu sebenarnya nggak baik ya? Itu nggak dianjurin. Jadi tetap perlu ada stretching dulu. Soalnya kalau apalagi kalau angkat-angkat beban, itu kan berarti kan beban ototnya makin tinggi. Penumpukan asam laktatnya juga resikonya makin gede. Nah, itu pentingnya ngelakuin stretching supaya asam laktatnya banyak juga yang tereliminasi gitu. Oke, itu dia. Dok, ini menarik nih, Dok. Ya. Tadi kita bicara mengenai orang-orang yang angkat beban weightlifting gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin olahraga tuh macam-macam. Betul. Ada cardio, ada strength training misalnya, ada endurance. Itu mungkin boleh dijelasin nggak sih, Dok, itu perbedaannya apa dan apakah memang kita butuh keseluruhannya atau satu-satu juga cukup? Oke. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang komponen olahraga, itu komponen gedenya itu ada 3. Aerobik, resistensi, dan flexibility. Nah, kalau kita bicara aerobik, ya tadi itu kardio. Misalnya aerobik itu kardio, jogging kek, renang kek, sepeda kek. Kalau resistensi itu beban, ya. Kalau flexibility tadi stretching. Itu. Nah, tadi mau nanggepin yang tadi pernyataan Aryo yang tentang strength dan endurance. Nah, sebetulnya strength dan endurance itu masuk di yang tadi resistensi. Jadi itu termasuk latihan untuk otot. Nah, bedanya apa? Kalau strength training, intinya tuh strength training ningkatin strength, endurance ningkatin endurance atau daya tahan otot. Nah, beda jadi kalau kita ngelakuin latihan beban itu ada istilahnya tuh dosisnya lah, resep olahraganya. Kalau kita ngelakuin yang strength training itu intensitasnya tinggi, tapi repetisinya nggak tinggi. Ya, kalau endurance training kebalikan. Sebagai contoh, jadi misalnya nih, mungkin ada kalau nge-gym pernah ngukur ini nggak? Beban maksimum. Pernah. Selalu, iya. Selalu kan ya. Nah, misalnya nih squat atau apa? Beban maksimumnya berapa misalnya? Wah, ketahuan ya aku udah lama nggak nge-gym. kita ambil contoh lah ya. Kita ambil contoh beban maksimum tuh jadi ada hitungan 1 RM sebenarnya. 1 kali repetisi beban maksimum. Tiap orang tuh ada. Sebetulnya kalau kita melakukan olahraga beban yang bener itu harus ada itunya dulu. Bentar, beban maksimum ini yang kemudian bisa ditambah-tambahin kalau misalnya kita mau ngerasa ini kayak gue udah bisa nih dengan angkatan segini. Bukan. Beda. Jadi untuk 1 RM ini beban maksimum itu untuk menentukan beban yang akan kita latih. Jadi sebagai contoh ya, misalnya kita squat nih, 1 kali squat itu kita kuat yang 100 kilo, misalnya 100 kilo. Nah, kita kalau latihan pasti nggak mungkin 100 kilo. Nah, tinggal berapa persennya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau strength training kita tuh kan intensitasnya tinggi. Kita bicara intensitas itu berarti dari beban. Misalnya, jadi dianjurin intensitas tinggi itu 60-80% dari 1 beban maksimum. Jadi misalnya dari 100 kilo bisa 1 kali. Nah, kalau strength training kita dianjurin berarti hitungannya 60-80%, 60-80 kilo. Dengan repetisinya nggak terlalu banyak, 6-8. I see. Kalau endurance, nah itu kebalikan. Intensitasnya nggak terlalu tinggi. Jadi biasanya 30-50%. Berarti which is 30-50 kilo. Tapi repetisinya lebih banyak, bisa 8-15 reps. Gitu. Nah, terus bedanya apa sebenarnya strength sama endurance? Kalau endurance itu tuh kayak otot kita itu nggak gampang capek. Kalau kita ngelakuin olahraga, mungkin sebenarnya endurance training itu penting untuk orang-orang maraton. Ya, lari-lari yang pokoknya yang butuh
long duration. Aha. Tapi kalau strength itu memang benar-benar kayak kekuatan, ya mungkin lebih ke weightlifter, terus juga ke pegulat. Nah kayak gitu, itu yang kurang lebih bedanya gitu. Oke, berarti setiap orang itu harus ngelakuin dua-duanya kah? Atau pilih salah satu tuh nggak apa-apa sebenarnya? Ini secara orang awam ya. Kalau secara orang awam sebetulnya yang lebih dianjurin dulu itu malah yang strength dulu. Oh, strength dulu mulai. Strength dulu. Ini tapi orang awam kita bilang dewasa yang masih produktif. Oh. Ya dewasa. Kalau soalnya ada rekomendasi tuh untuk yang misalnya mohon maaf obesitas ataupun orang lansia itu ada beda. Oke. Tapi kalau yang secara umum strength dulu karena kita mau meningkatkan massa ototnya. Oke. Gitu. Jadi kita bisa lakuin strength. Tapi kalau kita bicara tentang atlet dan tipe-tipe olahraga itu tetap semua dibutuhin. Jadi aerobik, resistensi, flexibility semua dibutuhin. Tergantung jenis olahraganya itu dominan apa. Misalnya kalau sepak bola ya pasti yang dominan utama pastinya aerobik ya. Yeah. Terus kemudian strength, resistensi juga penting. Ya, resistensi juga penting terutama lebih ke endurance gitu. Makanya mungkin ini habis AFC sempat lihat gak reelsnya apa? Kayak masuk reels tuh. Shin Tae-yong ngelatih pemain-pemain U23 kan bebannya sampai gila-gilaan. Yeah. Nah, itu untuk ningkatin strength sama endurance kita. Soalnya atlet-atlet Indonesia itu memang rata-rata hampir semua sih rata-rata tuh strength endurance-nya tuh dibanding atlet-atlet terutama atlet barat pasti masih kalah. Betul. Makanya itu yang kita tingkatin. Tapi ini juga yang dijadiin highlight ya. Salah satunya ketika Shin Tae-yong masuk itu, endurance atlet Indonesia tuh jadi lumayan tuh. Biasanya cuma babak pertama dong udah lesu, sekarang babak kedua kan masih aman. Sampai extra time ya kan. Itu dia, makanya. Makanya itu dia. Jadi memang tetap semua komponen itu penting tergantung tipe olahraganya. Oke. Gitu. Apa dampak terburuk yang bisa terjadi kalau misalnya ada satu orang yang doyannya gue cuma sekolahnya endurance doang dan gue cuma akan latih endurance doang. Oke. Oh, cuma satu. Misalnya cuma satu aja. Satu jenis saja. Oke. Yes. Sebenarnya kalau dibilang dampak buruk yang terjadi sih yang pertama yang pasti performa untuk olahraganya sih nggak optimal. Oke. Olahraga nggak optimal, tapi tetap kita ambil positifnya, dia cuma ngelakuin endurance tapi udah berolahraga lah ya. Itu berarti kita positifnya which is good. Tapi memang sebisa mungkin tetap lengkap. Ya, ada aerobik. Soalnya kenapa? Kalau aerobik itu terutama lebih melatih jantung paru. Dan pembuluh darah. Kalau yang resisten itu memang lebih melatih ke kekuatan otot. Ya, flexibility ya sama untuk kelenturan otot. Jadi memang semua komponen diperlukan supaya tadi itu dampak olahraga yang tadi kita sebut di awal itu terpenuhi secara optimal. Ya kan fungsi ke jantung paru, ke tulang, ke otot itu juga tercapai secara optimal semua. Oke. Gitu. Itu ada batasan umurnya ya sih dok? Karena gini, let's say kalau tadi ngomongin masalah strength gitu ya. Ya. Aku tuh pernah lihat satu video. Ada lansia. Tapi masih weightlifting. Iya, pernah. Itu tuh aku sempat mikir tuh kayak itu boleh atau enggak? Iya itu dia. Aman nggak sih? Tulangnya aman, potong atau enggak? Betul. Nah, ini dia. Sebetulnya sampai lansia pun kita tetap dianjurin latihan beban. Masa? Nah ini yang masih banyak yang mungkin teman-teman teman-teman semua masih banyak belum tahu. Iya. Kenapa? Soalnya gini, pernah dengar istilah sarkopenia enggak? Enggak. Mungkin belum pernah ya, mungkin enggak. Atau sarcopenia atau frailty. Intinya tuh kerapuhan, kita bilang kerapuhan yang terjadi pada orang tua karena terkait dengan usia. Soalnya intinya kan ya makin tambah usia pastinya ada aging yang kita alami ya. Aging kan nggak cuma ke wajah ya, semua tuh. Sampai dalaman-dalamannya juga. Aduh, dalam-dalaman itu kena semua itu ya. Nah itu memang proses yang memang ya terjadi. Nama penuaan tuh nggak bisa ditolak. Ya bisa kita tunda iya, tapi nggak bisa kita tolak. Nah pada lansia itu kalau udah lansia kebetulan beliau-beliaunya juga jarang aktivitas, jarang olahraga, itu kemungkinan sarkopenia itu makin gede. Nah kalau sarkopenia terjadi itu makin, mohon maaf nih, mungkin kadang lihat orang tua yang udah banyak di kursi roda, jalan pun juga susah. Nah itu dia. Makanya pentingnya olahraga pada lansia, terutama justru latihan-latihan beban, tapi bebannya pun juga sesuai toleransi. Ya kalau kita bilang kalau tadi mungkin yang Aryo bilang lihat di video itu sampai angkat-angkat itu mungkin dari dulu udah ya.
mungkin. Oke. Dari dulu udah dan udah dipertahankan, which is good. Tapi kalau baru mulai, ya pastinya jangan. Kalau baru mulai, pastinya. Tapi pakai beban-beban minimal nggak apa-apa. Mungkin pakai dumbbell yang 1 kilo, 2 kilo untuk latihan-latihan itu is okay. Justru malah dianjurkan. Dan nambahin dikit kalau tentang lansia juga, nutrisi juga penting banget. Walaupun kesemuanya ya, tapi lansia lebih-lebih untuk nutrisi itu harus lebih sering diperhatikan. Jadi nggak cuma olahraganya, tapi nutrisi lebih diperketat gitu. That makes sense sih, karena beberapa PT ku tuh sempat ada yang bilang katanya justru mumpung lo masih muda, lo biasakan olahraga supaya ketika lo sudah berusia nanti, lo masih bisa olahraga karena lo ada sudah betulnya. terbiasa. Betulnya. Aku juga selalu bilang kalau olahraga tuh istilahnya apa ya? Long term investation, ya kan, investasi jangka panjang juga. Long term investment ya. Iya, makanya kan soalnya kan kita juga dari sekarang pun kalau kita terbiasa olahraga, ya buat activity juga lebih enak kan badan. Betul. Mau kerja pagi sampai malam ya tetap capek sih, cuma lebih enak. Dan kita juga selain itu bikin habit sampai usia tua kan kita ada habit olahraga. Betul, gitu. betul. Jadi long term investment itu nggak cuma untuk olahraganya aja, tapi juga sampai dengan recovery-nya juga perlu untuk diperhatikan. Seperti yang dokter bilang di awal tadi, karena ngaruhnya itu jangka panjang, betul ya dok ya? Betul. Oke, boleh nggak kita bahas sedikit tentang recovery time ini? Itu tuh sebenarnya seberapa penting dan seberapa perlu untuk kita lakukan dok? Oke, kalau recovery setelah olahraga itu penting banget sih dilakukan. Penting banget. Tadi di awal kan aku bilang kalau mungkin baru mulai kan 3-5 kali seminggu harus ada waktu recovery. Dan mungkin bahkan atlet pun yang latihan tiap hari harus juga ada 1 hari untuk recovery. Nah, itu memang penting. Jadi intinya recovery itu dilakukan untuk mereset tubuh kita. Dan juga kerja-kerja dari otot, kemudian juga tadi untuk membantu mengeliminasi dari penumpukan asam laktat itu juga diperlukan dalam recovery ini. Dan kenapa recovery ini penting? Kalau kita olahraga sebetulnya pernah itu enggak ngalamin pegel-pegel setelah olahraga enggak? Wah, ya pasti DOMS kan? Gitu kan? DOMS, yes. DOMS, delay of muscle soreness. Atau kalau orang Jawa bilangnya jarem. Kalau orang Jawa biasanya tahu, saya lebih familiarnya jarem. Tapi itu ya DOMS, pegel-pegel itu. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi? Karena pada ininya olahraga itu sebetulnya itu memicu peradangan pada otot kita. Karena kalau kita olahraga latihan otot-otot berkontraksi, ya itu kan juga kita bilang istilahnya itu memicu micro tear. Micro tear itu jadi robekan-robekan kecil di otot. Nah, yang nyebabin DOMS atau pegel yaitu karena adanya robekan, pasti ada peradangan pada tubuh kita. Nah, itu dia yang bikin pegel. Lah, pentingnya saat kita melakukan, kalau ada inflamasi itu kita lakukan recovery supaya itu micro tear-nya itu nyembuh dulu. Supaya membaik. Jadi misalnya kan jadi banyak juga tuh setelah olahraga itu banyak recovery yang bisa dilakukan selain dari nutrisi. Mungkin pernah dengar juga nggak tentang di icing atau berendam kolam es. Lagi naik daun banget sekarang. Iya. Itu sebenarnya udah lama. Oh gitu. Sebetulnya udah lama tapi di luar negeri yang lazim. Di sini masih belum. Iya. Di sini baru mulai lah. Itu memang salah satunya. Kenapa? Soalnya intinya kan es itu untuk membantu meredakan inflame dalam tubuh kita. Ya tapi kalau kita buat teman-teman misalnya mau nyoba pun harus saran saya harus sesuai ini ya, rekomendasi dari pelatihnya lah. Itu juga kalau belum tahan, kalau dingin banget kan paling 30 detik juga is okay. Gitu. Oke. Jadi itu salah satu bentuk recovery yang bisa kita lakukan. Iya. Tapi itu lumayan agak susah ya karena lumayan berendam di air es yang lumayan agak banyak gitu kan. Betul. Paling kalau di rumah dengan nutrisi. Nutrisi, minum airnya, elektrolitnya cukup, ya. Kemudian juga protein, ya juga harus optimal. Terus juga rutin stretching. Stretching soalnya itu membantu ngerilekskan otot sama ngeliminasi asam laktat. Itu yang bisa dilakukan gitu. Wait, sebelum ke arah sana nih ya, aku tuh penasaran banget. Kalau misalnya ada orang yang doyan sekarang tuh udah olahraga udah bener, recovery-nya juga udah diselipin di tengah-tengahnya. Ada nggak sih tanda-tanda atau ciri-ciri ketika orang ini sudah melakukan recovery dengan baik? Karena takutnya mereka ya selama ini cuma recovery aja tanpa mereka tahu sebenarnya ini sudah cukup belum sih buat ototnya mereka atau untuk badannya mereka sendiri. Sebetulnya intinya itu kalau tubuh kita itu sudah dari efek DOMS tadi, ya tubuhnya itu sudah membaik dengan lebih cepat. Yaitu kita bisa bilang recovery-nya yang dilakukan udah lebih baik. Oh, udah berhasil tuh ya. Udah lebih baik ya. Walaupun memang di awal-awal biasanya DOMS itu kan apalagi kalau baru mulai olahraga ya. Biasanya tantangan orang yang baru mulai olahraga DOMS-nya lama.
Iya. Biasanya itu DOMS-nya mungkin bisa sampai seminggu. Bener. Ya, soalnya memang DOMS tuh bisa lama lah. Yang bikin tantangan orang baru mulai olahraga itu, aduh males DOMS-nya lama. Tapi itu dia, di awal pasti proses recovery-nya pasti butuh lebih lama karena tubuh belum terbiasa. Oke. Tapi lama kelamaan dengan kita proses recovery yang baik, DOMS dan pegel-pegel itu akan berkurang lebih cepat. Oke. Itu bisa jadi salah satu tanda kita recovery-nya udah baik dan bisa kita lihat juga dengan performa olahraga kita. Saat kita misalnya udah membaik, kita ngelakuin performa olahraga, oh tubuhnya kok bener-bener nih lebih kuat atau gimana. Nah itu recovery juga udah baik. Nah ini banyak orang yang salah. Biasanya kalau misalnya tahu udah gue DOMS nih gitu ya, mereka tuh tidak memaksakan quote-unquote berolahraga lagi. Jadi mereka nunggu sampai DOMS-nya hilang, baru olahraga lagi. Yang which is mereka akan DOMS lagi, terus gitu mereka nggak olahraga lagi panjang. Iya, itu sebenarnya nggak bener ya. Betul. Jadi gini, sebetulnya kalau untuk DOMS itu mungkin kalau di 1-2 hari awal 1-3 lah, itu let's say mungkin belum berolahraga dulu is okay. Recovery-nya itu boleh karena tuh ya. biasanya kalau kita bicara acute inflammation atau inflamasi akut tuh di 3 hari pertama. Jadi setelah 3 hari walaupun masih ada DOMS, kita boleh coba olahraga, mungkin olahraga yang masih light intensity ya, gerak aktif is okay, tapi yang penting kita coba dulu. Ya, tapi kalau setelah 3 hari bablas sampai 2 minggu lah ya itu DOMS lagi nanti. Udah gitu jadi malas olahraga ujung-ujungnya itu dia. Itu yang bahaya. Nah tadi disebutkan dok, salah satunya recovery adalah dengan asupan nutrisinya. Yes. Nah kita boleh bahas sedikit ke asupan nutrisi yang lengkap atau mungkin yang bisa mendukung performa kita berolahraga nggak sih? Oke, jadi intinya kalau secara nutrisi selalu sih dari dulu aku tekanin ya protein. Protein? Oke. Protein paling penting ya. Secara pertama kenapa? Otot kita untuk metabolisme otot, nutrisi otot kita itu dari mana? Terutama dari protein. Jadi untuk regenerasi otot kita yang tadi micro tear yang aku bilang untuk mempercepat recovery-nya itu dari protein. Ya, itu semua butuh protein. Ya. Yang kedua, kenapa protein aku tekanin terus? Kita orang Indonesia hampir berarti dari menurut data aja hampir setengah ya itu kekurangan protein. Hah? Hampir setengah kekurangan protein. Nah, kenapa kok bisa? Soalnya nih. Rekomendasi protein per hari ya itu kalau secara hitungan detail 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Oke. Misalnya nih kita ambil 1 gram lah ya, dengan misalnya berat badan, misalnya aku let's say anggap aja berat badan 70 ya, berarti kan 70 gram protein per hari yang dibutuhkan. Oke. Nah sedangkan mungkin kalau untuk makanan-makanan yang ada, putih telur itu gram proteinnya berapa tahu nggak ya? Putih telur satu. Wah, nggak kebayang lagi dok. Nggak kebayang ya. Kira-kira tebakannya berapa? 5 gram? 4. Ya, 4 kurang gram? lebih 4. Nah, sedangkan berarti kan kalau kita mau mencukupi kebutuhan protein, kita makan putih telur. Baik banget Kan tuh. banyak banget kan. Nah, itu dia. Jadi sedangkan kan rata-rata orang mungkin makan putih telur itu per hari ya mungkin 1, 2 itu aja baru kepenuh berapa di bawah 10 gram. Iya betul. Ya kan mungkin dia ditambah ada daging-dagingan ya, dada ayam itu bisa sampai kurang lebih hampir 12 sampai 15 kalau nggak salah gitu. Nah itu kita secara epidemiologi Indonesia juga masih kekurangan protein, which is itu tuh butuh banget untuk recovery. Itu dia. Jadi makanya aku selalu nekenin penekanan protein tuh penting banget, dan cairan juga. Cairan tuh terutama air putih ya, itu untuk membantu metabolisme sel-sel kita itu juga dibutuhin banget. Justru malah jangan terlalu banyak gula ataupun lemak ya, karena untuk recovery kita pentingnya kan protein ya. Kenapa gula ini juga ditekenin, kenapa? Nah nih ngutip dari Sinteyong lagi, kan pernah bilang dia tuh selalu marah kalau pemainnya makan nasi goreng. Masa? Oh gitu? Belum pernah tahu ya? Enggak. Iya, dia tuh selalu marah kalau pemainnya makan nasi goreng. Oh my god. Padahal kan nasi goreng itu enak banget. Oh enak, betul, enak. Aku juga suka sih. Aku juga suka. Cuma kalau kita bicara nutrisi, itu karbohidrat dan digoreng, yaitu fullnya karbohidrat dan lemak. Iya juga sih. Gak ada protein. Benar. Apalagi sebagai atlet. Nah sebagai atlet hitungannya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi bisa 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kebutuhan protein. Kebutuhan protein. Oke. Nah itu mungkin nanti juga sekalian ngingetin buat teman-teman, kalau secara
pakai hitung-hitungan tadi kan itu lebih detail ya. Tapi kalau Yeah. agak ribetnya ada anjuran dari Kemenkes pun juga bisa. Cowok dewasa ya, minimal 65 gram. 65 gram per hari. Kalau cewek 60 gram. Itu mungkin yang bisa dioptimalin sama temen-temen gitu. Mengingat putih telur aja tadi cuma 4 gram Nah. sih kayaknya aku juga termasuk yang kurang sih, Dok. Jujur aja aku juga. Oh Jujur gitu. aja juga kalau sempet, pokoknya aku lagi nggak merhatiin aku tetap tiap hari aku konsumsi protein rutin. Tapi di saat kadang kan ya juga lagi sibuk banget seadanya ya. Yeah. Itu juga wah jelas kurang sini. Lihat aduh baru makasih aduh kurang sini gitu. Tapi terima kasih ini jadi disadarkan sama dokter nih. Jadi kita tahu, paham gitu ya. Iya, betul. Nah, ada juga orang-orang yang katanya kalau misalnya lagi bermasalah pegel setelah olahraga gitu ya, minum BCAA yo gitu. Nah, ini tuh BCAA itu apa tuh? BCAA itu jadi sebetulnya itu asam amino. Nah, kalau kita bicara asam amino, protein ya, pembentuk protein itu asam amino. Oh. Gitu. Tapi asam amino tuh ada banyak banget ya, dari BCAA, leusin, isoleusin, aduh banyak banget. Dan yang memang BCAA ini terus juga leusin itu juga yang biasanya secara jurnal itu memang mekanisme untuk perbaikan otot, regenerasi otot. Jadi makanya untuk orang-orang olahraga ya atlet itu memang diarahkan asam aminonya BCAA, misalnya leusin gitu. I see, berarti itu termasuk ngaruh ya kalau misalnya Betul. kita habis berolahraga mengkonsumsi BCAA, Betul. itu bisa bikin recovery-nya juga jadi lebih cepat ya ibaratnya ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita pertanyaannya dipanjangin sedikit. Orang-orang yang butuh BCAA atau bisa mengkonsumsi BCAA itu sebenarnya siapa aja dan apakah itu dibutuhkan oleh orang-orang yang melakukan olahraga macam-macam Oke. atau cuma olahraga tertentu aja? Oke, sebetulnya BCAA ini lebih dianjurkan memang yang aktif olahraga. Oke. Ya, memang aktif olahraga dan olahraganya apa? Ya apapun. Apapun. Karena secara kita ngomong olahraga juga semuanya membutuhkan kontraksi otot. Ah. Ya. Bukan mungkin sih. Yang lebih membutuhkan ya yang terutama banyak kontraksi ototnya, banyak resistensi. Ya weightlifter, ya angkat-angkat beban itu lebih membutuhkan. Tapi sebenarnya literally semuanya jenis olahraga ya itu juga membutuhkan. Masih. Gitu. Oke Dok, ngobrol-ngobrol masih bakal kita lanjutin nanti. Siap. Tapi sekarang mungkin aku mau ngingetin juga nih buat teman-teman Herbalife semuanya gitu ya. Kalau sekarang ini kita punya yang namanya kuis hadiah spesial dari Herbalife untuk pemenang yang beruntung. Dan caranya gampang banget, tinggal jawab aja pertanyaan dari kita. Nanti bakal dikasih tahu pertanyaan apa, dijawab di kolom komen yang ada di bawah nih di YouTube channelnya dari Herbalife Nutrition Indonesia. Udah gitu di screenshot dalam satu layar dan diposting di Instagram feed-nya masing-masing. Jangan lupa di tag ketiga orang temennya. Udah gitu jangan lupa juga di tag ke Instagramnya @herbalifeindonesia_official dengan 2 hashtag. Hashtag yang pertama adalah Quiz Health Talk dan hashtag yang kedua adalah Herbalife ya. Dan satu lagi yang jangan lupa, jangan sampai di lock Instagramnya. Jadi jangan di private supaya kita bisa ngecek nanti ya hasil postingannya seperti apa. Udah gitu gak cuma kuis aja, tapi kita juga bakal membagikan hadiah nanti untuk penanya terbaik yang sudah nge-DM ke Herbalife Nutrition Official ya. Kita akan ngecek nanti siapakah kira-kira pertanyaan yang pas buat kita tanyain sama dokter. Jadi pertanyaan bakal dijawab, bakal dapat hadiah juga. Lengkap banget. Tapi sebelum kita mulai dengan ngobrol-ngobrolnya Dok, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya, bahwa memang bukan zaman sekarang ya, bahwa di hidup kita itu ternyata protein punya peran yang cukup besar sekali. Nanti kita akan bahas nih, apakah protein itu memang sebegitu pentingnya untuk tubuh kita, perbedaan sumber protein murni dan juga suplemen protein, sampai dengan ke peran protein dalam fast recovery setelah berolahraga. Tapi sebelum ke sana kita mau ngajakin dokter dulu untuk menguji kemampuan ya. Kalau urusan kalau urusan masalah kedokteran, kesehatan, dokter emang jago. Tapi kalau main tebak-tebakan belum tentu ya. Tapi di momen ini sama Dok, jujur. Karena ternyata aku baru tahu bahwa di games ini kita akan bermain berdua. Oke, jadi kita yang battle nih. Iya, kita harus battle di sini. Baik. Dok, sebelumnya saya mau ngasih tahu saya Taurus ya. Jadi saya kompetitif. Oke. Libra juga kompetitif. Oke, sama ya. Oke. Kayaknya rame nih kayaknya nih. Iya betul ya. Selama kita berdua masih aman tersenyum ya, bisa jadi itu pura-pura ya. Iya. Tapi kita akan bermain games namanya tebak gambar cabur alias cabang olahraga. Jadi nanti akan muncul di layar gitu ya. Ada beberapa gambar di mana kita harus melihat dari gambar tersebut kira-kira jawabannya apa. Jadi kita memang harus menjawabnya rebutan
Oke. Tapi sebelumnya karena rebutan jadi harus ada bellnya dulu. Bellnya adalah dari nama cabang olahraga, betul ya? Cabang Boleh olahraga, ya? oke. Dokter mau pilih cabang olahraga apa? Taekwondo deh. Wah, mewakili banget kan? Gue langsung ngerasa pressure nih. Wah. Kalau gitu aku akan mengambil olahraga yang aku banget juga. Oke, siap. Wah, kompetitif nih. Yes, olahraga aku pilih adalah lempar lembing. Lu bentar. Iya, Gitu ya. Oke. Jarang kan ada Jarang. orang yang Bener bilang, sih. lempar lembing. Nah, Oh itu. iya, benar. Di situ lah aku Oke. akan mengambil bagian ya. Sip. Iya. Siap. Jadi belnya dari dokter adalah taekwondo, aku adalah Lempar lembing. lempar lembing. Dan yang Enggak kepanjangan belnya. Enggak ya. setelah gue pikirin juga yes. Tapi apa yang sudah terucap emang gak bisa Oke, ditarik oke lagi lah. kan. Let's go. Aku orangnya bertanggung jawab. tuh. Siap. Betul. Dan kalau kalah nanti kita harus minum air perasan dari baju yang udah dicuci. Enggak dong. Dari Perasan lemon. Oke. Oke. Udah siap? Udah bayangin rasa lemon nih. Ada nih asem-asemnya di Ah, mulut sih ada ya. bayangin. Udah ya. Ya. Oke. Ini mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik ya. Karena kalau Udah kayak mau AFC beneran nih kita. karena di sini memang dipertaruhkan adalah tingkat kepintaran kita ya. Oke, ya. Harga diri Dan kita. harga diri ya, betul. Iya, itu dia. Mudah-mudahan Oke. kitanya aman ya. Oke. Mungkin perasaan lemonnya boleh dimasukin dulu kita supaya Biar agak siap ini. tertantang. Iya. Oke. Terima kasih. Dok, cuma segini doang, Mak. Oh iya. Oke lah. Ini Tapi ya seteguk. tetap ya. Iya Oke lah sih. kayaknya. Kayaknya oke lah. Iya, boleh lah. Gak apa-apa kan sehat ya kalau perasaan Betul. lemon ya. Betul tuh. Jadi, kok taruh di aku jangan. Kita taruh tengah. Oh iya. Agar kemudian siapapun yang kalah harus meminum itu. Oke. Tapi nggak cuma diminum, dimakan sama ke cangkir-cangkirnya. Bentar. Oh. Bukan. Enggak ya? Bukan gitu. Nggak, Bukan. Jangan. Kita nggak sampai situ ya Bukan, mainnya ya. Oke. bukan. Kayak gitu kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, boleh? Baik, soal yang pertama silakan, Dok. Ini cabang olahraga berarti ya? Olahraga. Lempar lembing. Hoki. Si Sumpah. kok, tapi kamu yang pertama aja yang diganti H. Iya kan? Astaga. I know. Aduh. Ini berapa pertanyaan ini sih? 900 berapa? Enggak ya, Bro? Aduh. Wah, ini kawan ini. Bentar dulu. Karena yang pertama ini hanya keberuntungan ya, teman-teman ya. Kita lihat untuk pertanyaan kedua ya. Oke. Yuk. Aduh. Oh, taekwondo. Apa? Catur. Oke. Ini olahraga yang bikin keringetan banget ya. Bener. Luar biasa. Ya. Oke. Capek banget. Oke. Yuk, satu sama yuk. Nggak masalah. Lanjut. Ini. Lempar lembing. Judo. Oh iya bener. Bener. Wah, lempar lebih bahaya kali ini. Lempar lembing. Duh. Dilawan. Nah nih, ayo. Alah. Hah? Apaan nih? Apa sih? Oh, taekwondo. Angkat besi. Wes. Kenapa jadi angkat besi? Nih, gue lihat ininya sih besi. Oh. Kan besi. Gue gara-gara lihat belakangnya sih. Aduh. Lah. Oh, bentar. Apa sih itu? Aduh, disuruh ngitung lagi. Taekwondo. Tenis. Kenapa jadi tenis? Kan. Oh. Bis. Tenis. Oh my god. Wow. Sangat beragam ya Wah. pertanyaan ini ya. Sengit Oke. ya ini ya? Sengit ya? Lumayan sengit sih. Sengit ya? Lanjut. Bis lagi. Lo ada apa sih sama bis gue tanya? Heran. Oh, taekwondo. Binaraga ini. Binaraga. Oh iya. Bener iya, kan? Bener. Oh, karena ada naga. Naga. Oh, bener. Naga. Cepet ya dokter mikirnya ya. Oh. Gue juga kaget sih. Sorry. Karena kalau gue biasanya lebih cepat nyontek ya. Jadi, kali ini tuh kita nggak bisa nyontek. Jadi disitulah aku gagal ya. Masih ada pertanyaannya? Oh, masih ada 3 lagi. Oke. Wow. Ya dokter udah pasti menang nggak sih? Nggak ya? 3 lagi. Alah.
Lempar lembing. Lempar lembing. Iya bener lagi. Iya bener. Hey, gue dan kambing sahabat. Jadi gue tahu jawabannya aja. Bener lagi keluar Hebat bener kan? Hebat Aduh. Lempar lembing. Karena aku adalah anak buahnya Sintayong ya. Iya. Sepak bola? Baik. Betul ya. Baik. Hampir gue jawabnya sepak takraw tadi ya. Iya nyaris lah ininya kan. Nyaris kan. Skornya berapa? Sama? Wah ini penentuan belum? Bentar. Stretching dulu deh. Wow. Oke, aku stretching dynamic ya. Hasil belajar dari dokter. Hebatnya gue. Lanjut. Yo. Lempar lembing. Yang bener lah. Tolak peluru. Astaga. Aduh. Bener lagi. Habis ya? Aduh. Dengan persaingan yang cukup ketat seperti tanah saya ini. Ketat. Aku sekali bisa. ya? Iya. Oke. Hanya dengan beda satu saja aku berhasil menang. Aku menang ya kan? Menang ya. Dok, sorry banget. Jadi ya. Tanpa Demi kesehatan mengurangi. lah ya. Bener. Tanpa mengurangi rasa hormat, Dok. Oh, katanya Asem. nih, ada titipan. Katanya mukanya harus daftar. Oh nggak boleh. Jadi nggak boleh yang kecut. Oh gitu nggak boleh. Oke. Iya. Bisa kayaknya. Bentar. Dari aroma kerasa ya. Dari aroma sih tajam ya ini ya. Nah, ya. Langsung satu kali habis ya? Oh, mau main shot-shotan. Oke, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau itu mau Anda. Soalnya segini. Ya soalnya kalau segini ya nggak satu shot. Boleh. Ya. Kita lihat. Ya. Oke, biasa. Enak toh? Bisa ya? Bisa jangan diulang. Wow, keren banget. Begitulah memang harus bertanggung jawab ya. Betul. Jadi berhasil menenggak 1% lemon. Ya, dengan sekali shot ya. Sekali shot ya. Salut aku tuh. Hebat. Hidup memang harus seimbang ya. Betul. Iya. Oke, kalau gitu kita akan berlanjut sama Langsung seger Oh, langsung seger ya? Oh, enggak. Aduh, padahal aku tadi mau banget sebenarnya, cuman karena dokternya udah Weh. Ada ronde 2 enggak? Ada enggak? Yuk dibantu hostnya yuk. Oke. Setelah kita bermain games, setelah sharing dan juga ngobrol-ngobrol tadi, kita masih mau menambahkan. Oke. Karena ada beberapa hal yang cukup menarik tadi nggak sempat dibahas. Salah satunya seputar dari protein itu sendiri. Nah, mungkin sekarang nih ya, aku mau nanya lebih detail tentang masalah protein, terutama tentang peran dari protein sebagai penunjang performa olahraga, massa otot dan peningkatan komposisi tubuh. Seperti apa aja tuh dok contohnya? Oke. Intinya sebenarnya protein. Tadi sebenarnya udah kita banyak bahas ya. Yes. Tujuan utama protein ini kan ke otot. Ya jadi untuk membantu recovery dari otot. Ya jadi dan protein terdiri dari asam amino. Tadi sempat bahas tentang BCAA. Jadi selain BCAA itu juga masih banyak banget ya jenis asam amino yang memang untuk intinya tuh untuk recovery dari otot. Nah jadi dibilang seberapa pentingnya, krusial banget bahwa konsumsi protein dengan tepat dan dosis yang cukup. Ya tadi itu kita bicara banyak tentang dosisnya, ya gram-gramnya. Bahwa tadi sekali lagi ngingetin untuk secara anjuran dari Kemenkes tuh untuk pria minimal 65 gram per hari, untuk wanita 60 gram per hari. Nah itu yang benar-benar harus dioptimalin ya untuk menunjang recovery dari performa dari otot dan performa olahraga kita. Oke. Dok, ini ada perbedaan nggak sih dari misalnya let's say kita ngomongin tentang protein gitu ya? Perbedaan sumber protein dari protein murni dengan sumber protein dari suplemen protein misalnya. Oke. Itu ada perbedaan nggak sih dok? Oke, kalau kita bicara secara perbedaannya, terutama sih dari sumbernya ya tentunya ya. Sumber-sumbernya kalau yang alami tentunya kan murni kan bisa dari yang hewani, nabati ya. Hewani ya dari misalnya daging-daging ya. Kemudian kalau yang nabati ya misalnya tahu tempe. Betul. Ya, itu yang bisa. Kemudian kalau dengan yang suplemen protein, pada intinya pada suplemen ini kan yang kita butuhkan itu asam aminonya ya, dan di mana asam amino ini itu yang sudah istilahnya itu sudah terproduksi, terbuat secara baik ya, diproses secara baik. Ini juga tetap menunjang kita ya, dan
Dan aku pun juga selalu ngingetin bahwa kita kebutuhan protein itu memang ya kita tentunya dari protein yang murni dulu ya. Iya. Ya, tapi kalau memang karena tadi kita hitung-hitungan seperti tadi aja itu kita kebutuhan proteinnya masih kurang. Betul. Ya, ditambah kita dengan kesibukan. Ya, suplemen protein pun juga aku juga sering menganjurkan ya kita pemilihan suplemen protein dengan asam amino yang optimal itu juga penting untuk menunjang performa otot kita. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya dikembangin lagi nih dok, seberapa penting kemudian asupan protein ini gitu ya untuk kita yang berolahraga? Oke. Terutama untuk suplemen protein. Ya, oke. Nah, tentunya kalau untuk olahraga, aktif olahraga bahkan ke atlet, ya itu bisa dibilang sangat penting. Oke. Ya, karena itu dia bahwa kebutuhan protein untuk atlet tadi kan beda hitungannya, ya. Sekali lagi itu bisa sampai 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Ya, jadi which is misalnya aja beratnya 70, kalau 2 berarti bahkan 140 gram per hari. Ya, jadi makanya biasanya protein yang alami tetap harus ada ya, tetap harus ada protein alami. Cuma biasanya kan akan kurang mencukupi. Betul. Makanya kita bisa tambah dengan konsumsi suplemen protein untuk mencukupi kebutuhan proteinnya. I see. Gitu Karena untuk melengkapi tadi ya kebutuhan tentang massa otot, menambah massa otot juga. Betul. Dan ditambah recovery-nya juga. Recovery, betul. Jadi ini kayak satu paket lengkap yang memang kita butuhkan. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan oleh dokter bahwa Indonesia tuh sebenarnya kekurangan protein gitu ya. Betul. Jadi memang butuh tambahan ibaratnya asupan dari suplemen protein lainnya. Iya, betul. Nah, ini dok kebetulan pas banget juga karena kita sebenarnya punya satu produk terbarunya gitu ya. Yang ini menarik sekali. Namanya adalah Herbalife 24 RS Pro Sport Nutrition for Active Individuals. Jadi dari Herbalife 24 RS Pro ini merupakan protein shake yang mengandung 1554 mg L-glutamin dan 20 gram protein dalam setiap sajiannya. Dilengkapi sama 5024 mg BCAA dari valin, isoleucine, leucine juga ada, dan formula tinggi energi protein ini untuk mendukung olahraga dengan kinerja otot yang besar. Dengan protein bermanfaat untuk ngebangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Dan cara penyajiannya ini super simpel sekali sebenarnya. Tinggal dicampur aja atau dikocok ya 2 sendok takar atau sekitar 49,5 gram dengan 240 ml air, itu mau air mineral boleh atau minuman kesukaan kita juga boleh. Tinggal langsung dimasukin aja ke situ ya. Kemudian dikonsumsi satu sajian per hari dalam waktu 30 menit setelah aktivitas fisik. Ya, jadi ini mungkin akan membantu teman-teman semuanya yang sekarang ini sering olahraga tapi ngerasa kayak, oh iya suplemen protein gue memang kurang, jadi ditambahin aja pakai suplemen protein seperti ini. Nah tapi dok, rata-rata kita tuh sering kali kayak ngerasa, oh ini biar sekali minum nih ya. Tadi kan sebenarnya udah ada takarannya. Ya. Itu kalau misalnya ditambahin takarannya gitu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Atau seperti apa sih kalau misalnya mau mengkonsumsi asupan suplemen protein ini? Oke, sebetulnya kalau untuk takaran saran aku tetap sesuai yang ada. Better sesuai ada, soalnya kan juga kandungan dari kalori proteinnya itu kan per sajinya sesuai takaran yang ada. Nah, tinggal kita biasanya sih mungkin yang banyak tanya juga tuh kan kapan konsumsinya, mungkin berapa banyak ya kata konsumsinya. Ini dok kadang-kadang juga seringkali dibagi per olahraganya. Jadi kan ada intensitasnya misalnya yang kayak oh ini rendah nih atau enggak yang tinggi atau malah yang kayak sedang gitu. Itu tuh perlu untuk di-adjust nggak sih? Oke, itu tentu aja. Ya jadi gini, tadi sebenarnya sekalian nambahin dikit ya. Tentang olahraga itu kan secara intensitas tuh memang ada bener ringan, sedang, dan yang berat. Nah, tadi belum kesebut. Pada intinya kalau olahraga yang ringan, ya, olahraga ringan itu, kita bicara itu ada namanya tuh METS. Aku jelasin dikit ya. METS itu jadi suatu hitungan kalori yang keluar. Ya, jadi METS itu kalau kurang dari 3 itu dikatakan rendah, 3 sampai 6 itu sedang, kemudian lebih dari 6 itu yang berat. Ya, kalau kurang dari 3 itu sebetulnya itu biasanya itu bukan aktivitas olahraga, tapi kalau olahraga itu ya seperti tadi catur itu ya, olahraga yang duduk. Kok ketawa? Bener-bener. Itu yang paling bikin keringetan soalnya. Olahraga bridge misalnya. Nah, gitu. Nah, tapi itu kan kalau olahraga ringan sebenarnya ya nggak terlalu disarankan untuk protein yang berlebih. Ya, soalnya kan kenapa? Soalnya kan karena secara kan dia berarti aktivitasnya kan seperti orang awam biasa. Ya, tapi kalau sudah yang rekomendasi yang sedang ke berat, apalagi berat. Kalau berat tuh jelas itu biasanya level atlet. Kalau sedang itu mungkin kayak kita. Jadi misalnya kita rutin olahraga itu mungkin kita hitungannya sedang. Nah, itu masih bisa direkomendasikan, ya. Nah, itu untuk konsumsinya itu bisa
tetap 1 kali sehari Mhm. ya. Dan nah ada yang bilang apakah bagus sebelum atau apa bagus sesudah Mhm. ya. Efeknya juga masing-masing. Kalau sebelum itu biasanya memang bisa dikonsumsi untuk menunjang performa ototnya. Ya, dan itu memang kalau bisa dijarakin paling nggak 1 sampai 2 jam sebelum olahraga. Oke. Tapi kalau aku dan biasanya yang lebih disaranin untuk recovery ya setelah olahraga. I see. Itu bisa kita konsumsi minimal 30 menit setelah olahraga. Ya, dan kebutuhannya bisa disesuaikan tadi dengan hitungan takaran yang kita butuhkan per hari. Mhm. Ya, jadi misalnya sebagai contoh semen ini misalnya 20 gram. Mhm. Ya kan nanti kita misalnya untuk saya sehari mungkin butuhnya kurang lebih 70. Ya mungkin bisa kita konsumsi 1 kali tapi yang lainnya ditambahin dengan protein alami. Tapi kalau mungkin atlet mungkin bisa perlu penambahan, tetapi ya harus rekomendasi dari nutrisionis juga ya. Namanya untuk dari ahli gizi, rekomendasi dari tersebut dan ditambah dengan protein. I see. Jadi kalau misalnya mau diminum setelah berolahraga itu 30 menit ya Ya, setelah kita berolahraga. minimal 30 menit setelah olahraga. Oke, Betul. mungkin masih ada yang belum ngeh juga dok. Berarti kalau misalnya diminum setelahnya itu bisa membantu buat recovery juga ya? Betul, recovery. Betul, Oke. recovery dari ototnya dan juga untuk nutrisi dari muscle-muscle-nya. Betul. Itu dia. Jadi mudah-mudahan nih ya semua teman-teman Herbalife bisa ikutan yang dari tadi ngobrol-ngobrol sama kita sudah mulai ada gambaran gitu ya bahwa ternyata sepenting itulah suplemen protein buat kita agar kemudian bisa membantu juga terutama buat kita yang melakukan olahraga baik Betul. itu sedang maupun juga intensitas tinggi ya Betul, dok ya? betul. Itu dia. Tapi dok ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Oke. Kita mau bantu jawab-jawabin boleh Yuk, kali ya yuk. dok ya? Oke. Ini mudah-mudahan sih teman-teman bisa kita tanyain semuanya. Tapi kalaupun misalnya nggak semuanya, we're really sorry karena keterbatasan. Dan saya juga mau mengingatkan kalau misalnya pertanyaan terbaiknya nanti yang berhasil bisa mendapatkan merchandise dari Herbalife ya. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Ada di layar sepertinya dok. Silakan. Oh, ini dari @Fpia Yuasmara. Kapan waktunya minum protein terbaik dok? Sebelum atau sesudah? Ini sebenarnya tadi udah dijawab. udah ya. Saya sambil ngingetin intinya boleh sebelum atau sesudah. Tapi kalau mengejar untuk muscle mass, nutrisi atau recovery biasanya sesudahnya minimal 30 menit. Minimal 30 menit ya. Jadi dibalikin lagi nih sama Fpia Yuasmara. Kira-kira kebutuhannya seperti apa ya? Yes, betul. Boleh. Pertanyaan berikutnya. Ada dari @Coach Cavera. Wow, hi coach. Wah, ini pasti orang yang doyan olahraga juga ya. Oke, benarkah kalau habis olahraga tidak boleh minum air dingin atau air es? Dan kenapa dok? Emang iya dok? Oke. Ini jujur aja ini satu mitos atau fakta. Mhm. Ya kira-kira kalau kita olahraga itu boleh nggak? Ya sebetulnya untuk olahraga boleh. Kita minum air dingin, mungkin nggak sampai es ya, tapi dingin. Oke. Ya itu boleh. Bahkan saat olahraga pun juga nggak masalah. Oh. Kenapa? Karena pada intinya itu saat olahraga denyut jantung naik, suhu tubuh kita tuh juga tinggi temperatur. Nah tujuannya untuk kita konsumsi air dingin itu untuk membantu menetralkan suhu. I see. Dengan membantu menetralkan suhu itu istilahnya itu juga menetralkan metabolisme kita, tubuh juga lebih nggak cepat fatigue. Gitu. Iya, karena tuh biasanya kalau lagi olahraga paling enak minum air dingin ya. Betul. Kita lagi panas-panasnya banget gitu ya, Nah. lagi keringetan, lagi ngasep, ngebul gitu Betul, kan. Kita betul. minum air dingin. Betul. Aku pun juga sama kalau lagi olahraga, lagi dulu aktif-aktifnya juga olahraga juga, aku minumnya juga air dingin. I see. Betul. Ya, jadi Coach Cavera kalau misalnya mau minum air dingin aman ya. Yes. Lanjut lagi, pertanyaan berikutnya. Ini dari @ambunya Reinsa. Oke. Oh, berarti ibunya Reinsa kali ya. Ambunya, bener kan? Bisa jadi. Bisa Kok jadi. pinter banget. Memperbaiki nutrisi dulu atau membiasakan olahraga dulu? Oh, ini menarik nih. Ini kayak telur sama ayam gitu ya. Yang mana yang duluan Mana kan? duluan? Sebetulnya kalau ditanya ini sih nggak bisa duluan-duluan mana sih. Oke. Ya jadi tetap aja bareng. Tapi Oh. mungkin yang bisa aku tekenin mungkin membiasakan olahraga dulu. Kenapa? Karena mungkin masih kebanyakan kebiasaan mager. Oh iya benar. Mungkin itu dulu yang aku tekenin. Ya walaupun ini nggak bisa dipisahin sih terus terang. Ya tapi kita biasakan dulu kita rutin olahraga. Kemudian yaitu nutrisi seperti yang kita sampaikan ya, konsumsi protein terutama itu dioptimalin. Ya tetap nggak bisa dipisahkan tapi angkat badannya untuk olahraga dulu. Iya. Memulai kadang-kadang jauh lebih sulit dibanding mempertahankan dan kemudian nerusinnya gitu ya. Betul. Jadi coba diawalin dulu aja. Yes. Setelah itu tinggal dirapiin tuh nutrisinya lah, istirahatnya juga. Betul. Itu juga penting ya. Lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Dari @Rida Arindrani. Untuk orang berat badan obesitas, sebaiknya olahraga yang disarankan tuh seperti apa? Oke.
Prinsipnya kalau pada yang obesitas, kita bicara olahraga tadi kan tentang intensity. Dan juga satu lagi yang belum bilang tentang impact. Impact itu kan ada high impact, low impact. Mungkin pernah dengar ya, olahraga high impact, low impact. High impact seperti apa? Ya yang banyak lompat-lompat, banyak sprint, ya, futsal. Kalau low impact apa? Low impact ya cenderung yang safe ya, kayak renang, kemudian ya kayak yoga, pilates. Kalau pada obesitas, jujur aja lebih disaranin yang low impact. Oke, contohnya apa tuh? Low impact itu seperti kita mungkin nge-gym juga boleh, tapi nge-gym ya under PT dan nggak banyak gerakan lompat-lompat. Oke. Ya, latihan-latihan beban yang pelan juga is okay. Kemudian misalnya ada latihan gym itu kan ada box. Biasanya kan ada box jump. Kalau ini jangan mungkin box step up. Jadi jangan hindari gerakan-gerakan melompat dulu. Kenapa? Pada intinya kalau obesitas tentunya beban tubuh kita kan meningkat. Nah, beban tubuh yang meningkat itu juga meningkatkan beban di sendi kita. Nah, jadi takutnya kalau kita udah bawaan badannya berat, kita ngelakuin olahraga yang lompat-lompat, which is sendi kita itu makin menopang, itu resiko jadi dari radang sendi, nanti juga ke pengapuran itu juga makin meningkat. Iya. Gitu. Jadi makanya kita tetap harus olahraga pasti, tapi kita lakuin yang low impact dulu dan sampai otot-ototnya itu udah cukup kuat, mungkin nantinya dan berat badan udah lumayan turun ya, nantinya bisa ditingkatin ke high impact. Oke, setuju. Ada yang bilang juga katanya berenang salah satu yang bagus gitu ya dengan obesitas karena tidak terlalu memforsir bagian kakinya. Betul. Aku punya teman kebetulan yang obesitas dan kemudian akhirnya sampai nggak bisa berdiri gara-gara ya terlalu dipaksain katanya berolahraga. Betul. Gitu. Memang harus ada concern sih, jangan terlalu dipaksakan. Betul. Tapi tetap harus gerak, cuma nggak boleh dipaksakan. Iya. Dan terima kasih untuk pertanyaannya loh, karena dari pertanyaan-pertanyaan ini justru mungkin bisa menjawab lebih banyak orang di luar sana yang punya kondisi yang sama gitu ya, yang serupa. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi oleh dokter. Lumayan ya, udah dapat merchandise, kemudian dijawab juga sama dokter pertanyaannya. Ini konsultasi RP0 berarti ya, setelah pikir-pikir ya. Ya lumayan juga. Dan juga buat teman-teman semuanya, ini hadiahnya gak cuma itu aja, tapi itu juga punya hadiah lainnya. Kalau tadi di awal, Dok, aku tuh udah bilang berkali-kali. Jadi kita akan ngasih pertanyaan, nah inilah momennya. Pertanyaan akan kita kasih, silahkan dijawab untuk teman-teman Herbalife semuanya di kolom komen yang ada di bawah ya. Dan sekali lagi jangan lupa nanti di screenshot, kemudian dibarengin juga screenshotnya, satu screenshotannya itu ada jawaban dan juga videonya, di-upload ke Instagram. Jangan lupa di tag ketiga orang teman kamu sama ke @herbalife_Indonesia_officials ya. Pakai hashtagnya yang pertama Quiz Health Talk dan hashtag yang kedua Herbalife. Dan pertanyaannya adalah, silahkan dengarkan baik-baik. Sebutkan salah satu manfaat dari Herbalife 24 RS Pro. Oke, sekali lagi ya. Sebutkan salah satu manfaat dari Herbalife 24 RS Pro. Silakan dijawab sekarang juga, langsung screenshot, langsung posting sekarang juga, karena siapa tahu nanti Anda yang beruntung ya. Untuk batas akhir pengiriman jawaban kuisnya, pengumuman pemenangnya dan juga cara klaim hadiah kuisnya dan pertanyaan terbaik, tungguin aja. Simak info lengkapnya di layar ya. Silakan ada di sini. Diceki-ceki aja dan jangan lupa dijawab sebanyak-banyaknya di kolom komen yang ada di bawah ya. Itu dia. Wah, gak kerasa juga nih karena sudah selesai pertemuan kita hari ini. Dok, terima kasih banyak. Thank you so much ya. Aryo, sama-sama. Sudah memberikan insight yang cukup menarik sekali untuk hari ini. Dan banyak loh yang kita pelajarin, termasuk aku pribadi dari tadi udah curhat-curhat. Iya benar. Sebelum teman-teman tadi konsultasi RP0 udah aku duluan, Dok. Iya, kita udah ngobrol banyak tadi. Ya, terima kasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama, Aryo. Dan juga terima kasih buat teman-teman Herbalife semuanya. Dan mudah-mudahan ya lagi dan lagi ini semuanya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan sekian Health Talk kita kali ini. Sampai jumpa dan live your best life and go for more. Bye.